Halo, perkenalkan, saya Rati Widya Kuntari dengan nomor induk mahasiswa 501272868. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas diskusi 4 tentang studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai seorang guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi dan efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebagai guru pendidikan dasar, saya memastikan integrasi TIK secara efektif melalui perencanaan terstruktur, pemilihan teknologi yang sesuai, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penggunaan aplikasi dan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan usia, kebutuhan, dan literasi digital siswa. TIK saya manfaatkan bukan sekedar alat bantu visual, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti menggunakan kuisis dan Kahoot untuk evaluasi formatif, serta media visual untuk memperjelas konsep abstrak. Saya juga rutin mengevaluasi efektivitasnya melalui refleksi dan umpan balik, serta terus-menerus mengembangkan kompetensi digital melalui pelatihan dan komunikasi profesional. Langkah-langkah konkret pemanfaatan TIK yang saya lakukan adalah yang pertama menggunakan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizzes, dan Wordwall untuk kuis atau evaluasi formatif yang membuat pembelajaran lebih menarik dan kompetitif secara sehat. Selanjutnya adalah menyediakan materi multimedia, membuat dan menggunakan video pembelajaran animasi dan infografis untuk menjelaskan konsep abstrak khususnya dalam mata pelajaran IPA dan matematika. Selanjutnya adalah pemanfaatan Google Workspace for Education menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas, diskusi, dan umpan balik yang lebih terstruktur. Selanjutnya adalah proyek digital siswa, yaitu melibatkan siswa dalam proyek kreatif seperti membuat presentasi digital, poster elektronik, dan buku cerita interaktif yang sederhana. Yang kelima adalah kolaborasi dengan orang tua, yaitu memanfaatkan WhatsApp Group untuk komunikasi dan edukasi digital kepada orang tua agar mereka dapat mendampingi anak saat belajar dengan teknologi di rumah. Selanjutnya adalah dampak positif yang terlihat. Yang pertama adalah peningkatan minat dan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan abad 21, di mana siswa menjadi lebih terampil dalam berpikir kritis, kreatif, serta mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara digital. Yang selanjutnya adalah pemahaman konsep yang lebih baik. Visualisasi dan simulasi digital membantu siswa memahami konsep yang sulit secara lebih mudah dan konkret. Yang terakhir adalah pembelajaran lebih inklusif dan fleksibel. Dengan TIK, pembelajaran dapat diakses ulang dari rumah, membantu siswa yang tertinggal atau memerlukan pengulangan. Implementasi TIK, tantangannya di lapangan yang pertama adalah keterbatasan fasilitas dan akses, di mana tidak semua siswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai, terutama di daerah tertentu. Yang kedua adalah variasi kemampuan digital guru dan siswa. Tidak semua guru dan siswa memiliki keterampilan TIK yang setara sehingga perlu pendampingan tambahan. Yang ketiga adalah gangguan fokus dan distraksi digital. Saat menggunakan gawai, siswa terkadang juga terdistraksi oleh game atau media sosial. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan teknis. Beberapa sekolah masih belum memiliki tenaga teknis atau infrastruktur TIK yang memadai untuk mendukung implementasi menyeluruh. Kesimpulan dari diskusi ini adalah di mana integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di pendidikan dasar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai guru, penerapan TIK yang efektif dilakukan melalui penggunaan media digital yang relevan, pemanfaatan aplikasi pembelajaran interaktif, serta pengembangan proyek-proyek kreatif berbasis teknologi.
Upaya ini tidak akan memperkuat pemahaman konsep siswa, tidak hanya memperkuat pemahaman konsep siswa, tetapi juga mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang belum merata, namun dampak positif dari integrasi TIK terlihat nyata dalam meningkatnya motivasi belajar dan partisipan siswa. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara guru, sekolah, dan orang tua dan pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.